Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Saya sudah memilih sebuah materi sesuai dengan judul yang tadi Anda lihat di depan, yaitu kita akan masuk ke bagian grafik design, dan saya akan upayakan supaya aplikasi tersebut bisa diakses secara online, berhubung karena banyak teman-teman kita atau mungkin sebagian besar masih belum memiliki laptop atau mungkin komputer ya. Sebenarnya kalau sudah ada laptop atau komputer lebih gampang kita belajarnya. Nah, jadi karena sarana Anda yang tidak mendukung, terpaksa kita main sistem online graphic design. Graphic design ini memang agak berat materinya ya. Saya tidak tahu apakah bisa dijalankan enggak, apalagi seperti yang sudah kita lihat kurikulum 12 ini sangat terbatas ya, ditambah lagi keterbatasan sarana Anda. Jadi sebenarnya sih materinya tidak ada, tapi karena kelas 12 ini materi saya itu masih belum ibaratnya benar-benar dinyatakan seperti kayak pelajaran wajib sekali ya. Jadi mungkinlah kita bisa agak dilonggarkan. Nah, jadi kita ngomong mengenai graphic design ya, mengenai graphic design. Yang pertama ini kalau dibilang graphic design itu ada dua. Berdasarkan dari cara dia mengaplikasikannya. Yang pertama itu adalah graphic design bersifat vektor ya. Jadi kalau bersifat vektor, dia hanya dihubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Oke, jadi kalau Anda ingat pelajaran matematika, vektor itu seperti apa, Anda sudah tahu. Ya, walaupun dalam mendesainnya banyak. Jadi di sini saya akan mengambil situs yang namanya vexr.com. Ya, ini bisa diakses secara online. Oke, dan kemudian jadi yang kedua ya, selain vektor itu ada namanya bitmap. Oke, grafik bitmap. Jadi kalau dari namanya aja bitmap, bit itu artinya titik. Ya. Jadi bitmap ini dia lebih condong ke pembentukan gambarnya dalam bentuk titik-titik. Sedangkan vektor ini pembentukan gambarnya dalam bentuk garis. Itu bedanya. Nah, jadi satu titik satu warna. Jadi kalau misalnya contoh kita bilang ada seperti kayak gambar pemandangan ini banyak warna. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan grafik vektor, ya, kalau grafik vektor di zoom, gambarnya tetap masih bagus karena dia hanya dibentuk dari garis. Sedangkan kalau grafik bitmap di zoom, gambarnya pecah, tergantung resolusinya. Ya, itulah yang Anda kenal yang namanya pixel. Jadi kalau kamera Anda berapa megapiksel, makin tinggi megapikselnya, maka kualitas gambar makin bagus karena kepadatan titiknya makin rapat. Oke. Nah, jadi itulah salah satunya supaya gambar tidak pecah. Jadi apalagi kalau Anda dalam memotret, goyang sedikit, blur, ya, kabur. Nah itu. Kenapa? Karena pembentukannya menangkapnya itu titiknya itu beda. Nah, saya sendiri lalu yang berikutnya, jadi itu yang tadi pertama, vektor itu dibentuk dari titik-titik ya, dari satu titik ke titik lain gambarnya dibentuk, sedangkan bitmap itu gambarnya disusun dari titik-titik, setiap titik mewakili satu warna ya. Jadi kalau vektor enggak terbentuk, jadi gambarnya itu harus ada garisnya. Oke. Nah, kemudian kedua perbedaannya, kalau vektor diperbesar tidak pecah, kalau bitmap diperbesar pecah. Jadi sehingga di sini menentukan gambar itu bagus atau enggak kalau di dalam bitmap tergantung resolusinya. Oke. Ketiga, kalau vektor itu biasanya untuk membuat gambar yang belum ada jadi ada. Ya, misalnya lebih banyak contohnya ke logo, ya, ke merancang misalnya cover, ya, merancang misalnya koran atau homepage, ya, website, ya, dan yang lain lagi. Ibaratnya gambarnya nggak ada menjadi ada. Oke, jadi lebih banyak orang contohnya ke bagian percetakan, misalnya logo, ya, misalnya
brosur, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di dalam bitmap itu lebih condong gambarnya sudah ada ditambah pernak-pernik lagi, ya, diedit lagi. Ibaratnya Anda lagi berfoto di dalam rumah yang ibaratnya latarnya pakai latar mungkin sebuah warna, mungkin pakai kain, ya. Lalu Anda edit, jadilah Anda lagi foto berada di belakang menara Eiffel. Itu bisa. Oke, jadi itu diedit. Nah, yang selanjutnya lagi, oke, jadi untuk yang vektor, saya akan memakai situs yang namanya fetchart.com. Oke, jadi kalau ini kita udah buka, kita tinggal pilih use online, ya, maka dia akan membuka aplikasinya. Tapi ini kita harus terhubung secara online. Inilah yang ibaratnya saya sangat bingung bagaimana saya mengajari Anda jika Anda tidak punya laptop, tidak punya komputer. Dan saya tidak memaksa Anda membelinya, walaupun nanti Anda di bangku kuliah memerlukannya. Oke? Jadi saya sendiri sangat bingung bagaimana ini solusinya. Jadi solusinya saya terus mencari yang bersifat online. Ya. Nah, jadi bisa aja kita dengan menggambar, bisa aja. Ya. Nah, ini untuk yang vektor. Oke, jadi kalau kita zoom ini pasti nggak pecah. Ya, kalau kita zoom. Jadi bisa aja di zoomnya di sini nampak lagi ada halamannya, ya. Zoomnya ada di mana posisi zoomnya ini? Saya coba cek dulu. Oke, 97%, ya. Jadi ini di zoom tidak pecah gambarnya, ya. Jadi kalau kita geser, lihat aja dilekukannya saja, ya. Ini nggak pecah karena dibentuk dari vektor. Ini sudah 12.800%, tidak pecah sedikit pun. Nah, sedangkan untuk bitmap, ya, itu saya akan memakai namanya Photopea. Dengan susunannya ini hampir-hampir mirip dengan Photoshop. Jadi kalau vektor untuk di dalam aplikasi biasanya kita pakai CorelDRAW, pakai Adobe Illustrator, ya. Kalau sedangkan sedangkan bitmap, ya, kita biasanya pakai Photoshop, bisa, ya. Pada umumnya orang banyak pakai Photoshop. Oke, yang lain ya ada sih ada, tapi yang lebih tenar, yang lebih baratnya pada umumnya orang banyak pakai, baik itu foto editor, baik itu mungkin yang lain, ya, untuk membuat majalah atau apapun segala macam, ya, itu biasanya orang pakai Photoshop. Nah, jadi menu-menunya di sini hampir-hampir mirip semua dengan Photoshop. Jadi kalau kita setelah buka tampilannya seperti ini kurang lebih, ya. Tinggal new project. Setelah itu ini otomatis terisi sendiri, ya. Resolusi lebar dan tingginya ini tergantung lebar dan tinggi dari layar Anda, ya, atau resolusi yang kita pakai di dalam mobile kita atau di dalam perangkat kita. Sedangkan DPI itu adalah dot per inch, artinya jumlah titik dalam 1 inci. Ada berapa? Jadi kalau kita mau cetak, naikkan nilainya jadi 300. Tapi kalau kita hanya buat untuk sekedar buat gambar ini, lalu kita kirim-kirim entah lewat WA, upload ke Facebook, ke Instagram, dan segala macam, ya, buat aja resolusi 72 sudah bagus. Ya, tapi kan gambarnya diperbesar, pecah. Memang betul. Tapi kalau gambar yang terlalu besar, kita buka, lambat loadingnya, orang juga malas. Ya, jadi hanya gambar-gambar tertentu. Nah, lalu latar belakang Anda bisa tentukan apakah dalam bentuk putih, transparan, ataupun background diambil dari warna ini. Ya, biasanya diambil warna latarnya. Oke, nah Anda bisa tentukan tetap dalam putih. Setelah itu, apakah Anda mau buat jadi cover? Jadi contohnya mungkin untuk Facebook cover Anda, ya. Jadi nanti kalau Anda pilih otomatis dia berubah sesuai dengan ukuran yang dipakai. Oke, jadi bisa aja dalam bentuk Instagram, ya, bisa aja dalam bentuk YouTube cover atau Twitter juga boleh. Kalau Anda nggak mau, pakai aja bawaannya. Nah, sebelah kanan ini adalah template-nya. Template itu yang sudah disiapkan. Oke, nanti Anda bisa melihat-lihatnya. Nah, jadi kalau nggak mau kita yang kosong, langsung aja pilih create. Oke.
Nah, jadi kalau misalnya kita mau warnain, ya pilihlah yang namanya gradient tool, tinggal tarik aja, otomatis sudah diwarnain, ya. Mau ubah warnanya, ya tinggal ganti aja warnanya mau warna apa, ya, tinggal tarik aja sudah bisa. Oke. Nah, jadi dari kedua graphic design ini, ya, dari kedua ini kita hanya bisa mempelajari salah satunya di dalam kelas 12, apalagi dengan keterbatasan waktu kita, ya. Jadi kalau kita mau namanya belajar yang namanya graphic design, maka kita pilih salah satu, ya, dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi kalau kita mau yang vektor, ya kita vektor, kita mau yang bitmap, ya kita bitmap. Oke. Ya, kalau Anda ingin maunya mengedit-edit foto, lebih bagus di bitmap. Ya, kalau Anda mau yang bersifat logo, maka lebih bagus atau mungkin menggambar, ya, menggambar logo, menciplak logo, ataupun mungkin mendesain cover, ya, ya bisa lebih bagus ke dalam vektor. Nah, jadi itulah yang saya mau sampaikan, berhubung waktu saya juga sudah terbuang di dalam video pembelajaran ini yang sempat saya menjelaskan tadi di awal undang-undang Anda itu, ya, ditambah materi saya, dan sampai saya memikirkan saya tidak mau membuat video yang terlalu panjang, ya. Masalahnya Anda jadi bosan. Oke. Nah, jadi saya batasin dulu sampai di sini. Seperti tadi ada perbedaannya, tolong itu dipindahkan ke dalam catatan Anda. Ya, perbedaan grafik vektor dan grafik bitmap. Oke, jadi grafik desain itu biasanya terbagi atas dua jenis. Ya, apakah yaitu pertama grafik vektor dan grafik bitmap. Perbedaannya apa? Yang di vektor, apa perbedaannya di dalam bitmap. Oke, jadi jangan lupa kalau nanti saya bilang upload catatan Anda harus ada catatannya juga. Nah, di dalam video pembelajaran ini juga, tolong Anda tuliskan, ya, Anda tuliskan apa pilihan yang ingin kita pelajari di dalam kelas 12 ini yang tersisa kurang lebih 2-3 bulan untuk materi saya. Saya rasa sih tinggal 2 bulan atau 3 bulan, maksimal 3 bulan lah. Apalagi bulan 1 ini sudah mau habis. Ini ada minggu terakhir. Jadi Anda tentukan, ya, tuliskan di bawah komentarnya. Kalau Anda mau vektor, tuliskan vektor. Anda kalau bitmap, tuliskan bitmap. Oke? Mana yang terbanyak, itu yang kita akan ambil dari 3 kelas ini. Oke? Supaya seragam. Nah, saya rasa sampai di sini aja. Jika ada yang mau ditanyakan lagi ataupun yang lain, silakan disampaikan. Dan Anda boleh mencobanya 2 aplikasi tadi di dalam handphone Anda dulu sebelum Anda memberikan komentar Anda. Sampai jumpa.